Suami saya pulang, saya bukain pintu kan. Pas bukain pintu, tiba-tiba tuh saya duduk. Saya ketawa sampai nyaring banget, tapi nangis juga, ketawa ambil nangis. Saya bilang gini, gitu, pulpen. Sama dia dikasihlah pulpen sama kertas. Saya nulis di situ, Teresia 1871. Oke. Saya dengar mertua saya dari sana manggil, kan kamar kita nggak ditutup tuh pintunya. Davi gitu. Saya kan kaget nih, kok mertua saya manggil gitu, Mah, saya bilang, Mah gitu. Tapi nggak nyaut, cuman kayak orang ngigo gitu. Jadi mereka berdua tuh sama-sama ngigo gitu bang. Iya. Tiba-tiba saya lihat ini kaki kanan suami saya tuh keangkat sendiri. Kaki kanannya, habis keangkat tuh keseret gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di video kali ini bakal ada cerita dari narasumber Lonceng Misteri yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bersama keluarganya tinggal di rumah dinas yang ada di daerah Maluku. Jadi rumah dinasnya itu banyak ya, nggak cuma satu. Komplek itu area rumah dinas, dan banyak banget kejadian horor yang dialamin sama keluarga-keluarga yang tinggal di rumah dinas itu ya. Dan horornya tuh nggak habis-habis, serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Mira. Halo Mbak. Iya Mas. Alhamdulillah ketemu nih Mbak ya, kita di Semarang. Iya. Dan Mbak Mira ini bakal nyeritain nih kejadian yang di rumah dinasnya Mbak. Iya benar. Mbak, sebelumnya makasih banget ya. Ini udah mau datang ke sini buat mau nyeritain ini nih. Iya. Ini nggak apa-apa kan diceritain nih? Nggak apa-apa. Rumah dinasnya rumah dinas apa, kita nggak usah nyebut ya. Iya benar. Dinas ya. Mbak, Ya. Tinggal di Maluku Iya. dari tahun berapa? Dari tahun 2014, bulan 12 Desember 2014. Ini Malukunya Maluku mana nih? Maluku kan luas nih Mbak, Iya. kepulauan ya. Iya, betul. Di Maluku mana nih waktu itu? Di Maluku Tengah bang. Maluku Tengah? Iya. Oke. Nah Mbak, ini rumah dinasnya kenapa nih Mbak? Kok bisa angker? Angkernya nih yang kayak gimana maksudnya nih? Ya banyak kejadian horor sih bang. Di sana itu ya termasuk ada beberapa lah ya bang. Sebelum saya tinggal sama pas saya tinggal di situ memang ada tetangga juga yang meninggal bang. Cuman nggak bisa secara medis, nggak spesifik itu kenapa gitu. Nggak ketahuan Nggak secara ketahuan karena secara medisnya sehat gitu. Oke. Ini ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Jadi kalau ngomong ditahan dulu ceritanya gimana Mbak pakai logat sana? Ini ditahan dulu ceritanya gimana? Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Oh gitu ya logatnya. Ini tahan dulu ceritanya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Mira, nonton video ini dari awal sampai habis karena video kali ini bakal serem banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan Mbak Mira, ini langsung kita mulai ceritanya. Oke. Jadi saya ceritain awalnya dulu ya Bang. Saya kan pindah ke Maluku tahun 2014 karena suami kan pindah kerja ke Maluku. Jadi kalau dari provinsi Maluku itu, kota provinsinya 2 jam tuh Bang ke lokasi rumah dinas itu. Sebelum itu kan rumah dinas itu kan masih tahap renovasi Bang. Jadi
kita belum bisa nempatin tuh rumah itu karena kan masih renovasi dan kita masih tinggal di rumah masih satu area, cuman itu bukan termasuk rumah dinas, cuman karena kita kendaraannya belum ada waktu itu, jadi kita di situ tuh Bang tinggalnya sementara. Jadi di situ saya kan baru pertama nikah tuh, maksudnya baru mulai awal-awal pernikahan gitu. Jadi 2015 itu saya hamil, saya keguguran tuh Bang di rumah kontrakan itu yang masih berdekatan dengan rumah dinas itu kan. Saya pikir biasa, mungkin karena saya masih stres, beda wilayah gitu, dari mulai saya di Jawa langsung saya pindah ke sana untuk pertama kali kan. Terus yang kedua saya hamil nih Bang. Saya hamil, waktu 2 bulan hamil ternyata tuh dokter kandungan di sana kan masih jarang. Sebulan sekali baru datang. Adanya cuman dokter umum gitulah di rumah sakit umum daerah aja gitu. Jadi malam itu saya kan sedikit ragu nih karena kan kepengen banget hamil gitu. Jadi saya pikir ini tes packnya positif nih. Apakah ini hamil beneran apa enggak? Ya, mau gitu. coba ngetes nih. Iya, saya pergilah ke rumah sakit umum itu. Cuman rumah sakit itu kan saya di USG itu masih ini tanda-tanda Bu gitu. Jadi belum bisa memastikan beneran nggak ini hamil. Saya pulang tuh Bang. Kebetulan kan saya sama suami tuh kalau tidur lampunya tuh nggak senang terang. Jadi kayak remang-remang aja gitu dari cahaya TV. Tiba-tiba tuh di rumah itu lewat belakang. Jadi posisinya gini Bang. Saya kan tidur di kasur spon di rumah kontrakan itu. Sebelah sana depan saya itu pas di kaki saya tuh pintu yang arahnya langsung ke pemilik rumah. Jadi itu masih satu area sama yang punya rumah tuh kontrakan saya. Itu nenek-nenek mukanya tuh sampai sekarang saya masih ingat. Oke. Iya. Jadi tuh putih, mukanya bersih, putih, pucet, lonjong. Iya, lonjong banget. Dan rambutnya kayak dicepol, tapi lehernya dari leher ke sini tuh hitam, kayak asap gitu Bang. Iya. Iya, kayak asap hitam. Saya kan tidurnya di deket tembok nih Bang. Suami tuh kebetulan tidurnya tuh munggungin saya. Saya pas berbaring biasa aja gitu. Jadi dia dateng, ini saya udah bangun karena saya kepanasan ya Bang. Dia tuh tiba-tiba buka pintu tuh Bang. Buka pintu, ada dia duduk atau melayang gitu deket saya. Saya tuh udah nggak bisa apa-apa Bang. Udah nggak bisa apa-apa, tiba-tiba tuh kayak dia buka perut saya. Perasaan tuh kan saya nggak lihat tuh dia punya tangan apa enggak. Yang saya lihat cuman kepala sama ini aja, asap-asap hitam aja gitu. Itu kukunya panjang banget, kayak tembaga yang hitam gitu Bang. Dan dia garuk 3 kali perut saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya baca-baca, udah bacaan aja tuh Bang. Akhirnya saya tuh kakinya bisa nendang kakinya suami tuh. Nendang, dia jatuh kan. Dia jatuh, terus dia kaget juga. Kenapa? Saya bilang, nyalain lampu semua, nyalain gitu. Dia udah nyalain lampu, saya kan belum berani cerita tuh Bang, karena posisinya masih jam 3-an gitulah, 3 subuh gitu. Jadi suami lanjut tidur, saya masih takut kan waktu itu. Habis 5:30 kan saya mau pergilah ngecek ke dokter yang lain gitu. Terus saya mandi tuh Bang, jam 8 gitu saya mandi. Saya udah nggak inget tuh kejadian yang semalam itu jam 3 itu, saya nggak inget. Pas saya mandi perut saya kok perih banget ya. Pas saya lihat bekas cakaran banyak banget di perut saya. Dan saya teriak-teriak, saya manggil suami kan. Saya bilang, ini apa gitu, bekas cakaran. Nah, ini saya cerita tuh. Suami bilang, udahlah doa-doa aja gitu. Ya udah habis itu tuh saya kasih alkohol gitu-gitulah Bang. Saya kasih minyak-minyak apa gitu. Dan saya kontrol. Selisih 2 hari, jam 4 sore, mendung nih ceritanya Bang, di belakang kontrakan rumah saya tuh. Saya kan buru-buru tuh ngangkat jemuran kan. Itu darah keluar banyak banget, tapi udah bukan yang darah kental itu Bang,
udah kayak campur sama air gitu kan. Saya bilang nih, ini kenapa ya gitu. Saya teriak-teriak di belakang, orang pada dateng, termasuk ya pemilik kontrakan itu juga dateng. Suami gendong saya, bawa saya ke bidan. Nggak langsung ke rumah sakit, pada saat itu kan yang deket bidan tuh Bang. Lah bidan bilang bawa aja ke UGD. Tapi kan saya masih takut tuh Bang, takutnya saya keguguran lagi kayak yang waktu pertama kali gitu. Terus akhirnya besokannya saya udah kayak nggak kuat kan, sakit gitu perut saya. Terus saya ke UGD tuh Bang. Habis ke UGD disuruh bed rest, opnam gitu di rumah sakit selama 3 hari. Oke. Iya. Habis itu saya pulang. Saya pulang itu masih bed rest tuh Bang. Sampai usia kandungan saya itu 5 bulan. Itu kan 2 bulan tuh Bang. Kandungan saya 5 bulan itu saya masih bed rest di rumah, apa-apa di dalam kamar gitu. Suami juga bagi waktu kan ngurusin saya sambil kerja gitu. Tiba-tiba jam 10:30 malam itu saya udah bisa tuh berani untuk buang air kecil sendiri di kamar mandi kan, yang sebelumnya saya apa-apa masih di dalam kamar pakai ember gitu. Saya udah berani tuh. Jam 10:30 malam saya buang air kecil tuh. Tapi yang keluar itu darah Bang. Aduh. Jadi saya sama suami lihat itu darah. Suami bilang udah nggak apa-apa, mungkin ini masih. Tapi kan saya pikir kok lama banget kan, dari mulai 2 bulan sampai 5 bulan ini kan lama tuh Bang. Saya pikir kan udah oke lah gitu kandungan saya gitu. Ternyata enggak. Akhirnya suami punya temen nih Bang, dateng nih besuk saya kan. Besuk saya, suami sama istrinya dateng ke rumah kontrakan itu. Terus ngomong, ini kok didiemin aja ya? Maksudnya kenapa sih nggak usaha ke non medis gitu? Tapi kan saya sama suami kan nggak ada, maksudnya saya baru pertama kali hamil, nggak ada pengalaman apa-apa. Itu bukan daerah saya juga, orang tua saya jauh kan, mertua saya juga lumayan jauh dari situ. Oh terus gimana? Saya manggilnya ke beliau kan Bang. Terus gimana Bang? Sama istrinya saya manggilnya Kak gitu. Ya udah, mereka punya itu kenalan tuh Bang. Ya kalau di sana apa ya, kayak orang yang dituakan di pulau itu gitu. Mereka akhirnya beliau datang tuh Bang. Nggak lama beliau datang, saya disuruh pindah cepet-cepet dari rumah kontrakan ini. Kalau enggak, katanya saya nggak bisa melahirkan secara normal. Oh gitu? Iya, entah saya, entah anak saya, pokoknya entah nggak bisa lahiran gitu lah. Pokoknya yang ngomongnya yang udah bikin saya takut gitu Bang. Tapi kan saya pikir nih rumah dinas itu renovasi, saya dengar-dengar kabar itu tinggal beberapa bulan lagi. Kayak saya pikir, aduh sayang, saya udah bayar kontrakan itu udah lama, maksudnya udah sampai tahun berikutnya kan. Jadi kan saya udah keadaan hamil besar, terus saya harus pindah-pindah, kan saya pikiran gitu Bang. Akhirnya sampai bapak itu datang ke rumah saya, minta izin kan sama yang punya rumah. Boleh nggak kalau saya bersihin ini? Kan itu masih satu di pagar gitu, satu pagar sama yang punya rumah. Yang punya rumah kan nolak Bang. Saya pikir udahlah, saya juga tahu lah posisinya kalau saya orang baru cuma ngontrak di situ, terus di rumah saya apa tanah saya diotak-atik kan saya juga nggak boleh gitu kan. Ya udah saya minta untuk diri saya sendiri aja Bang. Jadi dikasih kayak tahu itu nggak Bang? Bangle. Iya bangle gitu, tapi udah didoa-doain, saya taruhlah di baju saya. Habis itu udah tuh Bang, aman, nggak keluar darah. Udah nggak keluar darah setiap saya buang air kecil lagi. Secepat itu ya? Iya, cuman saya harus pindah dari rumah itu. Ya. Saya ngeyel Bang. Iya, saya nggak mau. Saya bilang ntar aja deh, karena kan kita baru pindah, tau lah Bang. Maksudnya banyak lah budget untuk pindah, untuk kontrak, nggak murah gitu. Sampai saya lahiran tuh Bang, banyak tuh gangguan itu ya, tapi di kontrakan itu kayak suara, cuman apa, saya mimpi-mimpi gitu. Pas saya udah lahiran, singkat cerita, saya pulang tuh, kan akhirnya saya nggak bisa lahiran normal, bener Bang. Bener ya? Iya, jadi kepala anak saya, rambutnya tuh udah kelihatan. Tapi sama bidannya ditarik, sama dokter di rumah sakit itu pun diusahakan, nggak bisa Bang. Jadi harus dioperasi. Jadi posisinya tuh kepalanya udah separuh Bang.
di luar. Terus Anak dioperasi saya tuh. akhirnya dioperasi bang. Setelah operasi udah nih bang, selesai kan? Aman nih berarti. Aman. Tapi anak saya nggak nangis bang. Udah nggak tahu lah, saya udah pasrah lah karena udah kelamaan. Nggak Iya, nangis anaknya. nggak nangis. Terus? Saya udah pasrah aja udah. Terus ya mungkin diusahakan lah sama. Terus Allah juga masih sayang lah bang sama saya sama anak kan. Terus karena saya kondisinya nggak stabil, waktu itu nggak ada persiapan juga untuk operasi. Saya juga udah kesakitan dari subuh sampai malam. Jadinya kan saya harus operasinya harus lama nih di rumah sakit. Udah tuh, untung mertua saya bisa tuh bang dateng. Jadi mertua saya tinggalnya tuh di beda pulau, harus 1 malam ke tempat saya gitu. Mertua saya pas dateng, saya suruh minta tolong lah bang untuk jagain anak kan, atau lihat saya atau lihat anak saya gitu. Terus sampai di rumah, singkat cerita udah sampai ke rumah kontrakan lagi nih bang. Itu kucing mati bang, 7 ekor. Di dalam rumah kontrakan itu. 7-7-nya? 7. Jadi induknya, anaknya itu sekitar udah 3 bulan gitu bang. Udah gede. Itu 7. Itu matinya di kamar, di bawah-bawah kasur spons, terus di ruang tamu, terus berceceran gitu. Jadi buka pintu, langsung nemuin banyak kucing mati. Ditinggal berapa lama itu? Sekitar seminggu lah bang. Ditinggal seminggu? Iya. Bukan mati karena kelaparan apa gimana? Bukan, karena emang nggak ada celah bang. Aslinya ke rumah itu nggak ada celah. Bolongan dikit pun nggak ada. Kayak ya paling ventilasi yang kecil-kecil gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh bang. Cicak masuk kali. Tapi Bukan, kalau maksudnya kelaparan dikasih makan ada disediain waktu itu? saya nggak pelihara kucing. Oh memang nggak pelihara kucing dari awal? Enggak, saya nggak pelihara kucing bang dari awal. Tiba-tiba ada kucing Tiba-tiba mati? ada kucing mati di dalam rumah. Aku Gitu. kira mbak melihara kucing. Enggak. Oh my god, itu Jadi, dari mana datangnya? Itulah, bingung sampai sekarang juga nggak tahu tuh kucing datang dari mana. Akhirnya saya nggak boleh masuk. Saya gendong anak kan sama mertua saya. Akhirnya saya ngungsi dulu bang di rumah yang punya kontrakan. Habis itu malam pertama nih bang, aman. Kebetulan rumah kontrakan saya itu cuman kayak kamar 1 pakai triplek gitu loh bang. Oke. Terus depannya itu kayak kita buat untuk ruang TV. Jadi mertua saya nggak mau tidur di dalam kamar karena mungkin posisinya kan kasurnya sempit juga kan bang. Jadi mertua saya tidur di depan TV tuh bang. Ya, jadi kalau kita tidur kakinya ke sana, mertua saya kan ada di situ. Cuman kan ada batasnya triplek gitu. Malam kedua nih bang, suami saya nih ngigo, gitu. Terus saya dengar mertua saya dari sana manggil, kan kamar kita nggak ditutup tuh pintunya. Suami saya kan namanya Davi ya. Davi gitu. Saya kan kaget nih, kok mertua saya manggil-manggil gitu. Mah, saya bilang, mah gitu. Tapi nggak nyaut, cuman kayak orang ngigo gitu. Jadi mereka berdua tuh sama-sama ngigo gitu bang. Iya. Tiba-tiba saya lihat ini kaki kanan suami saya tuh keangkat sendiri. Kaki kanannya habis keangkat tuh keseret gitu bang. Keseret ke pintu, ke arah pintu, diseret set gitu. Akhirnya dia kaget, bangun. Kita semua kaget karena suara itu. Jadi mertua saya langsung bangun kan, baca doa. Terus kalau orang sana kan pakai medianya garam gitu ya, emang orang tua di sana tuh pakai garam yang kasar gitu bang. Terus mungkin salawat atau apa gitu, terus ditebar-tebarin gitu di sekitar rumah. Gila, itu benar-benar depan mata mbak keseret. Iya. Kakinya ditarik. Iya, ngangkat dulu kaki kanannya kan, terus ditarik, seret gitu. Jir. Kan rumahnya kan kamarnya kan kecil aja bang, cuman paling berapa meter lah, nggak cuma 2 meteran lah kamar itu. Malam ketiga tetap ada suara-suara kayak perempuan nangis di samping kamar saya, kan ada got gitu bang, kamar saya tuh perempuan nangis, terus kayak gangguan paling diketok atau apa. Rumahnya kan dari papan gitu, di atas tuh kayak rame banget gitu. Cuman bagi kami tuh kayak udah biasa lah gitu. Udah, singkat cerita nih udah selesai nih bang. Rumah dinasnya udah siap untuk ditempatin. Oke. Saya pikir aman lah, udahlah
mertua saya pulang, saya bisa nih pindah nih dari kontrakan yang serem ini gitu. Nggak jauh sih Bang, cuman berapa meter gitu. Yeah. Jadi beda arena, cuman nyebrang aja gitu, nyebrang jalan besar gitu. Kebetulan rumah dinas itu bangunannya tuh rusun. Jadi rumah dinas itu ada yang satu-satu, ada yang berjejer gitu Bang, ada yang rusun karena mungkin areanya itu sempit kali ya Kak. Jadi dibikin rusun 3 lantai Kak waktu itu. Rumah susun itu kan kita pikir ya udahlah kita tinggal di rumah susun aja karena punya bayi dan kayaknya lebih simple gitu. Nggak terlalu besar. Saya juga kan anak saya belum begitu besar gitu, masih 3 bulan kita pindah di rusun itu. Habis itu sampai di rusun saya pikir aman, nggak ada gangguan apa-apa. Ternyata pas masuk di rusun itu kan saya tuh orang ketiga Bang, yang nempati rumah susun itu. Oke, total ada berapa rumah di 35. 35 rumah? Iya, dari lantai 1 sampai lantai 3. 35 Mbak orang ketiga, iya. Rumah ketiga nih, keluarga ketiga yang nempatin di situ? Iya, keluarga ketiga yang nempatin di situ. Wow, berarti masih ada 32 kamar lagi kosong? Iya, ada 32 rumah lagi kosong di situ kosong, iya. Terus malam pertama itu kebetulan tetangga saya tuh udah ada Bang, cuman istrinya masih di kampung. Oke. Iya, dia cuman bapaknya aja yang di situ kan. Dia bilang gini, yang kuat ya Bu, kalau tinggal di sini gitu. Saya juga nggak ngerti tuh maksudnya apa gitu. Kenapa Om? Saya bilang, iya soalnya kemarin waktu belum kan harus peresmian dulu tuh Bang. Untuk dapat kuncinya kan belum ada jadi kayak di kantor suami tuh harus diresmiin dulu, baru bisa ditempatin rumah itu. Sebelum diresmiin ceritanya dia kan nggak ada tempat tinggal tuh Bang. Kontrakan dia juga sama tuh, kayak dia ngekos Bang. Jadi dia nyuri-nyuri waktulah untuk tidur di situ. Dia bilang katanya pas dia tidur di situ ada yang mondar-mandir depan kamar dia. Mondar-mandir, dia diketok-ketok. Pas dia buka nggak ada, kayak gitu. Terus saya pikir, alah udahlah gitu. Kayak apa sih gitu. Saya tuh agak sedikit kayak nantang gitu Bang, kayak bilang, alah apa sih? Emang seserem pengalaman saya di kontrakan kemarin, pikir gitu. Saya kan tidurnya kan di sana kan panas ya Bang. Itu saya pakai celana pendek Bang. Tidur pakai celana pendek. Itu saya beneran nggak tidur. Itu saya masih kayak kan punya bayi ya. Suami udah tidur, saya di samping, anak saya di tengah. Itu rambut Bang, rambut wujudnya kayak ulet bulu. Tapi gumpel hitam. Dia gelundung gitu, masuk ke dalam, ke dalam celana saya. Iya. Dan itu kayak di kemaluan saya tuh kayak musek gitu Bang. Iya. Saya kan teriak ya, gitu. Karena belum banyak tetangga, nggak ada yang dengar. Akhirnya suami saya kaget, kenapa? Itu di dalam celana. Saya bilang gitu. Pas suami ngecek, nggak ada apa-apa. Itu pertama itu. Wah gila, aneh-aneh nih hantu Maluku. Iya, itu pertama itu. Yang keduanya, saya sering dimimpiin perempuan, badannya tinggi besar, tapi nggak pakai baju gitu Bang. Rambutnya segini, dia ngajakin kayak berhubungan gitu Bang. Iya. Makanya kan saya pikir, ini wujudnya kan cewek. Iya. Gitu. Terus agak ya emang gemuk gitu badannya. Terus nggak pakai baju. Ngajakin. Itu sering hampir setiap malam dia datang ke saya. Apal nggak mukanya? Apal. Mukanya gimana? Mukanya ya cewek pada umumnya. Cewek pada umumnya, tapi kayak ibu-ibu. Nggak ada, maksudnya nggak ada ciri khas apapun itu, nggak ada ya? Enggak sih. Normal aja. Dan itu pernah ya satu hari mati lampu tuh. Di dalam rumah dinas itu mati lampu. Terus tetangga depan rumah saya, dia masuk dari pintu utama kan, masuk ke rumah dia gitu Bang. Di tangga yang paling pojokan, yang jadi dia masuk itu kan pintu ada 3 tuh Bang. Pintu kiri, pintu kanan, pintu depan. Masing-masing pintu tuh ada tangganya gitu Bang. Yeah. Itu dia sampai nanya, dia ngetok rumah satu-satu, dia nanya, adakah yang punya saudara tingginya
tinggi banget gitu. Karena pas dia masuk, dia papasan sama orang tinggi gede banget, hampir nyentuh ke tangga. Oke, itu berarti tingginya 2 meter lebih Mungkin. Tapi karena remang-remang ya, jadi kelihatannya hitam aja bang. ya? Ya kan lagi mati lampu. Iya. Jadi itu. Tapi bawa rokok. Oh. Iya. Itu yang hitam itu bawa rokok. Jadi cuman kelihatan kayak bara rokoknya aja bang. Dia sampai ngetok siapa ya gitu. Kan kalau di sana kan agak ketat ya bang. Jadi kalau ada tamu kan memang harus lapor gitu. Kalau ada tamu bermalam gitu. Itu nggak ada sih. Iya, cowok rumah dinas itu nggak boleh sembarangan itu. Iya. Dan di sana tuh punya apa ya bang, kayak udah biasa kalau kita keluar kota, rumah itu kosong 2 hari atau 3 hari, itu pasti ada suara anak kecil main kelereng di dalam rumah itu. Misalkan rumah saya tuh bang, saya liburan saya pulang tuh ke rumah mertua saya 2 mingguan. Itu saya kan titip kunci tuh di tetangga, takutnya ada apa gitu ya bang. Itu dia sampai videoin, sampai rekam, ada suaranya, tapi di HP yang dulu sih bang, sebelum saya ganti HP, itu orang cuci piring di rumah saya, kletak-kletik gitu, iya. Dan kayak suara kelereng, jadi kayak anak kecil main kelereng, tek terus mentok ke tembok, tak gitu, main lagi, mentok lagi gitu. Dan itu pun saya kan tadinya nggak percaya bang, tetangga sebelah rumah saya nih bang, pulang ke kampung, saya duduk-duduk lah sama ibu-ibu di situ, di belakang rumah dia. Masih sore bang, masih jam 3:30. Itu dari kaca di dalam rumah dia, itu kelerengnya dilempar, tek gitu. Sampai kita semua noleh ke belakang, dan siapa ya? Dan kayak kita tek gitu, kayak kita gangguin gitu bang, gangguin kita kayak nantangin gitu. Allah, siapa sih gitu. Dan itu kayak adalah kayak sekitar 5 kelereng atau 6 kelereng dilempar, tek terus ada orang lari di dalam rumah itu. Terus saya sampai WA ke istrinya, saya bilang, ada nggak di rumah? Nggak ada. Jadi singkat cerita, saya hamil anak kedua bang. Saya udah di rumah susun itu. Anak saya udah 3 tahun lah, waktu itu 3,5 tahun. Saya hamil anak kedua. Pas hamil anak kedua, itu suami saya kan lembur bang. Malam pulang nih jam 9. Hamil si saya ini? Iya, oh, iya. Hamil saya ini. Suami saya pulang, saya bukain pintu kan. Pas bukain pintu, tiba-tiba tuh saya duduk. Saya sadar, saya tuh ketawa bang, ketawa kenceng banget, tapi saya sadar saya ketawa gitu. Jadi saya duduk di mejanya itu, saya kan punya meja kan kayak lesehan gitu bang, meja yang pendek gitu. Saya duduk di situ, saya ketawa-ketawa, nangis, ketawa, nangis gitu. Sampai suami saya kenapa gitu. Saya ketawa sampai nyaring banget, tapi nangis juga, ketawa ambil nangis. Saya bilang gini, gitu. Sama dia direkam kan, saya minta pulpen. Sama dia dikasihlah pulpen sama kertas. Saya nulis di situ. Saya kan keadaan merem tuh bang, nangisnya ambil merem gitu. Namanya Teresia 1871. Oke. Kamu deket alik aja. Bosan. Burung. Iya. Kenapa pas disebut namanya si Teresia itu? Sampai sekarang sih, kayak dia kayak masih sering ini kak, kayak datang di mimpi gitu. Oke. Dia wujudnya kayak di mimpiku gitu, bukan mimpi sih, kayak lebih kebayangan kan, kayak kebayang gitu di mukaku waktu aku merem gitu kan. Dia tuh kayak, maaf ya, kayak suster gereja gitu kak. Pakaiannya ya hitam putih. Iya, suster gereja. Suster gereja gitu. Dia tinggalnya itu waktu itu yang ada di pikiranku itu, dia masak air pakai tungku yang tanah liat itu kak. Habis dia masak air gitu, dia punya teman satu, kayak aku ada di situ gitu kak. Jadi temennya itu sama-sama suster juga, tapi maaf ya, sepenglihatanku itu suster yang temennya ini agak kayak gangguan mental gitu kak.
Jadi pas aku lihat itu dia kayak gini, yang Suster Teresia itu lagi masak air gitu di situ. Nggak ada pencahayaan apa-apa, cuman dari tunggu itu kan. Tiba-tiba suster yang satu ini, yang mungkin yang agak kurang sehat ini ya, ambil kapak. Kapak kelapa, kapak, bener-bener kapak. Ke kepalanya. Iya. Yang suster ini. Seketika meninggal kan, diseret tuh kakinya, diseret, masukin ke sumur. Wah. Iya, udah. Habis itu aku kayak suami baca-baca, terus jempol-jempol tangan, kaki dipencet-pencetin kan sama dia. Langsung aku sadar kan, aku sadar udah ketulis siapa tuh namanya dan lain-lain. Kebetulan masih satu arena juga, aku manggilnya Bapak ya. Kan dia juga selain kerja di kantor situ, dia juga pengurus gereja. Aku nggak tahu sih maksudnya dia di bagian apa, tapi dia sering lah gitu di gereja. Saya tanya nih Bang. Gereja yang mana nih? Jadi gini Bang, di dalam arena itu, satu arena rumah dinas. Rumah dinas itu kan ada masjid, terus ada gereja gitu, terus kayak ada ruko gitu Bang. Ruko-ruko itu disewakan gitu sama orang untuk jualan karena persis depan rumah sakit kan. Jadi ya di pojok sebelah kanan itu gereja, sebelah kanan itu masjid, sebelah kiri itu gereja. Dan saya nanya, kan saya bukan orang situ. Saya nanya karena beliaunya ini kan memang orang asli situ. Pak, kok saya tadi malam gini ya, saya gini ya, gitu. Terus beliau bilangnya, beliau senyum aja Bang. Emang ada sumur? Ada Bu, sumur. Itu sumur udah nggak dipakai, di pojokan gereja ada sumurnya. Itu ditutup Bang, emang udah sumur itu. Oke, beneran ada? Ada sumurnya Bang. Dan suster itu intinya minta tolong Bang sama saya, bilang keluarga saya nggak tahu nih kalau saya seperti ini. Saya pengen dong dicariin dong keluarga saya. Oh gitu, iya. Pesannya gitu. Pesannya gitu. Saya nggak tahu, keluarga saya nggak tahu kalau saya seperti ini. Terus? Gitu. Karena katanya dulu dia dikirim aja pakai kapal gitu, di situ ditugasin di situ. Tapi sampai sekarang nggak ada yang nyari gitu. Dan itu udah lama sih Bang. Mungkin kejadiannya udah lama banget kan. 71 tuh tanggal lahir dia apa tanggal kematian dia? Tanggal nggak tahu sih Bang. Nah nggak tahu kan? Iya nggak tahu. Jadi cuman nulisnya Teresia 1871. Udah 18. Nah, 18. Bukan 19 loh. Aku ngehnya 1871 Bang. Gila 1871 iya. Itu zaman kapan? Nggak tahu. Nah, terus saya kan pikirnya, aduh nggak mau janjiin sesuatu yang saya nggak bisa kan Bang. Nggak tahu itu apa keluarganya di mana. Ada sih dia nyebutin salah satu kota di situ gitu, keluarga saya kayak di situ, tapi kan saya nggak mau gitu, saya nggak mau gitu. Terus sama bapak ini udah Bu, titip uang berapa, mungkin 2.000 atau 5.000 untuk saya masukin mungkin di gereja itu kayak ada kotak amalnya gitu Bang, untuk diniatin atas nama beliau, supaya mungkin gimana lah Bang gitu. Udah tuh dari situ. Tapi sampai sekarang itu dia kayak kalau nggak tahu apa kepikiran apa gimana ya Bang. Cuman saya kadang juga nggak mikirin dia sih Bang. Tapi tiba-tiba dianya muncul aja gitu di mimpi. Udah nih, kebetulan saya hamil kan. Udah hamil itu saya lahiran tuh Bang. Saya melahirkan saya ini, anak saya yang kedua. Rumah sempit dong Bang. Di rusun itu udah nggak cukup, anak dua, anak saya yang besar kan udah 4 tahun lebih gitu. Jadi kebetulan bapak ini beliau pensiun Bang. Iya, rumahnya kosong kan. Rumah yang satu-satu itu berarti? Iya, yang satu-satu, masih satu arena Bang. Iya. Malah letaknya di belakang itu, di belakang rusun persis gitu. Saya bilang kalau saya nempatin rumah bapak, soalnya kayaknya lebih lega gitu. Saya juga jemurannya lebih enak kan, karena di belakang kan, samping, belakang gitu kan lebih lega Bang. Ya, ada space ya? Iya, ada space. Terus beliau bilang, ya udah nggak apa-apa Bu, tempatin aja rumah saya gitu. Udah saya pindahlah ke rumah bapak itu, yang masih satu
arena itu. Akhirnya pindah belakang. tuh ke situ. Pindah tuh Bang ke situ. Jadi gini Bang, di belakang rumah Bapak itu ada tandon air gede. Mesin air yang itu mesinnya untuk ngalirin satu rumah dinas itu Bang. Satu area rumah dinas. Iya. Jadi kan bangunannya kayak kotak besar itu. Ya. Kayak gitu kan Bang. Pas di belakang rumah saya. Terus pas saya tinggal di situ, belakang rumah saya itu sering kebuka sendiri pintunya. Pintu belakang. Pintu belakang. Jadi bangunan utama, terus karena masih ada space di belakang sama orang yang lama tinggal itu, dibikinlah Bang rumah semi permanen, pakai kayu Bang. Buat memperluas dapur. Oh, iya, kebayang. Iya. Terus saya kan di situ kan berarti udah ada dong Bang bangunan yang belakang yang semi permanen, yang papan itu. Lah yang papan itu kan cuma di slot itu dari dalam. Iya. Tapi setiap pagi, setiap sholat subuh, jam 4:30 gitu Bang, saya udah bangun, itu pintu belakang kebuka sendiri. Udah benar-benar kebuka. Kan logikanya kan harus ada orang keluar dulu. Karena kan slotnya dari dalam Bang. Iya. Gitu. Itu enggak. Saya kan jadi takut Bang. Maksudnya kalau orang kan saya takutnya apa gimana gitu. Jadi setiap pagi tuh saya buang-buangin garam, buang minyak. Takutnya dicampur apa gitu Bang di dalam dapur saya kan. Tapi masa sih itu orang gitu. Sedangkan slotnya dari dalam. Iya. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Itu terjadi beberapa kali sih. Terus kayak apa ya? Ada satu hari suami saya sakit. Jatuh sakit. Habis jatuh sakit itu, tapi sebelum dia sakit, Bang, sebelum masuk rumah sakit, itu saya dimimpiin perempuan, mukanya rusak. Kayak tengkorak aja gitu, Bang, mukanya. Rambutnya tuh panjang. Dia mencoba masuk dari jendela kamar saya di depan. Mencoba masuk, terus suami saya tuh dipegang, kayak ditarik gitu. Jadi bentukannya suami saya udah kayak kain aja gitu Bang, ditarik lewat jendela. Saya bangun, itu sebelum suami saya sakit, saya sering banget mimpi kayak gitu. Terus nggak lama, jadi suami saya tuh punya kegiatan piara kambing Bang. Jadi di samping gereja itu ada kayak tanah lapang, suami saya piara kambing di situ. Hobi baru nih. Iya, buat kegiatan aja Bang, gitu. Ada si Om. Jadi bikinlah kandang yang semi permanen juga di situ. Kebetulan agak di dekat sumur tua itu yang saya cerita. Jadi kan kayak ada ilalang, pohon-pohon pisang. Jadi kayak dari kantor itu nggak terlalu kelihatan, dari rumah dinas itu nggak terlalu kelihatan karena itu memang tanah lapang yang kayak banyak tanaman udah nggak kerawat gitu sih Bang. Sampai di situ saya pulang pengajian kan sore jam 4. Saya lihat, oh masih ada nih dia di sana, berarti masih di kandang kambing gitu. Ternyata saya duduk-duduk sebentar, nggak taunya suami saya bukan di situ Bang, dalam rumah. Iya, saya lihat dia pakai baju hitam, kaos yang Playboy hitam itu Bang, yang ketat itu. Saya lihat dia ada di kandang kambing dekat sumur tua itu. Ternyata pas saya masuk rumah, loh, kok dia ada dalam rumah sih? Depan TV posisinya udah terkapar. Pingsan. Nah, semua udah dingin Bang. Pingsan? Iya pingsan. Tadinya saya kira tidur gitu. Terus saya nggak sengaja kaki saya kena tuh. Kok basah ya kakinya? Pas saya pegang itu tahu orang habis renang nyebur sebaju-bajunya nggak Bang? Kayak gitu. Oke, kenapa basah gitu? Ya nggak tahu. Tapi katanya medis sih itu katanya gejala serangan jantung. Oke. Kalau dari medis ngomongnya kan nggak lama saya bawa ke rumah sakit tuh Bang. Dibawa sama tetangga-tetangga kan. Lariinlah ke rumah sakit. Saya tunggu, saya ngubungin kan mertua saya. Mertua saya juga panik. Mana saya punya bayi kan. Akhirnya pas mertua saya datang, nungguin di rumah sakit. Tapi Bang anehnya di rumah sakit itu walaupun siang, kalau suami saya tidur, dia bilang gini, kok ada perempuan ya melukin saya mulu. Megang-megang, maaf ya, burung saya diremes-remes gitu Bang. Iya. Jadi itu bukan malam aja Bang. Setiap kali pokoknya di rumah sakit itu setiap dia tidur pasti dipeluk.
dipeluk terus di itu bang, kemaluannya di remes-remes sama perempuan itu. Tapi dia ceritanya ke saya, nggak cerita ke orang tuanya. Saya bilang, apa sih? Makanya berdoa, udahlah nanti sampai ke rumah, mungkin ini gangguan di rumah sakit kali, gitu. Nggak mungkin ini dari mana gitu, masa kesambet gitu. Cuman kan mertua saya orang daerah bang, jadi kan masih percaya sama yang non medis gitu. Terus diusahain tuh, kayak adalah ya itu yang orang katanya orang pinter gitu. Ini kena nih gitu, kesambet di daerah deket-deket rumah aja gitu. Sampai di rumah masih bang, setiap tidur dipelukin, kemaluannya diremes-remes. Masih. Orang diremes. Walaupun nggak malam malah jarang bang, malah siang. Kalau pas tidur siang diremes kemaluannya. Habis itu pas kayak gitu mertua saya bilang udah dikasih air bang sama orang yang katanya bisa itu, suruh mandi lah. Ya suami saya paksa aja lah, udahlah nurut aja deh gitu. Akhirnya mandi pakai itu, udah tuh bang, nggak ada tuh gangguan itu lagi. Tapi saya beraniin lah cerita sama tetangga-tetangga saya. Ini bang, mama itu kebetulan ada acara di rumah dinas itu. Saya nggak tahu ya apakah ini cewek yang sama yang di rumah susun atau enggak gitu. Tapi kalau pas di rumah susun memang nggak ada kejadian yang suami saya sampai gitu. Pas saya tinggal di situ ada kejadian itu bang. Dulu belakang itu yang dibikin tandon air itu ada kayak gubuk bang, gubuk untuk taruh kayu-kayu bakar gitu di rumah depan belakang rumah saya tuh. Itu perempuan itu sering ongkang-ongkang kaki bang di situ, dan sering lihat orang-orang di situ. Waktu kayak kalau ke belakang, itu si cantik ada di situ, langsung masuk rumah. Dia emang kayak beneran kelihatan. Jadi yang lihat dia tuh bukan cuma satu orang gitu bang. Banyak orang sering lihat kalau pas lihat gitu. Akhirnya tuh saya kan cerita tuh sama orang-orang yang di situ tentang kejadian yang saya alami. Iya, saking banyaknya ya. Saking banyaknya, ya udah akhirnya mereka pada cerita tuh bang. Sebenarnya di belakang rumahnya ibu nih dulu ada gubuk, terus perempuan sering oncang-oncang kaki di situ, gitu. Dan ibu mau tahu nggak gitu? Rusun yang di sebelah kiri tempatnya ibu tinggal itu dulu itu kebun jagung. Jadi kayak kebun gitu aja bang, kebun jagung. Terus ada pohon kapuk gede banget di situ. Pohon kapuk gede banget di situ. Sebelum dibangun rumah ini ada nih kayak kita nyebutnya bukan tetua adat, tapi orang yang dituakan lah bang di situ. Itu pohonnya itu kayak dicongkel, dalamnya dikorek gitu bang. Terus dimasukin sesuatu kan, sore dimasukin sesuatu gitu. Malamnya bang, orang yang termasuk mama ini kan berarti sebelahnya kan bang, sebelahnya kebun itu kan, lihat dari dalam kebun itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil pada pergi pindah gitu, kayak bawa kasur, bawa rantang, kayak mau pindahan gitu bang. Cuman mereka pakaiannya itu kayak pakaian udah lama, tapi pakai sarung gitu. Cuman diikat sarung, terus kepalanya kayak dibuntel-buntel kayak orang zaman-zaman dulu. Ditanya kan, mau kemana bu? Kira orang dari mana gitu. Diem aja bang. Banyak banget keluar dari situ. Akhirnya pohon itu dipotong, dibikinlah rusun tuh bang. Oke. Dibikinlah rusun. Cuman kan mungkin ada 1-2 yang nggak mau pergi dari situ bang. Gitu. Dan di depan rumah saya itu kan ada kayak apa ya, mata air. Mata air itu emang nggak boleh di apa-apain. Emang mungkin udah disakralin gitu. Itu tempat orang dulu kalau katanya ya bang, dulu buat ngasah parang waktu zaman-zaman dulu, untuk ngasah parang. Jadi kayak tempat itu disakralkan gitu. Oke, jadi sebelum pohon itu ditebang, dimasukin sesuatu dulu ya. Itu buat netralisir gunanya mungkin ya. Baru kelihatan tuh orang-orang pindahan iya. Gitu. Terus yang gereja ini, si Teresia ini gimana? Iya, Teresia ini saya juga
Nggak tahu, nggak ada info ya? Nggak tahu gereja itu dari kapan, nggak tahu juga? Ya pasti dari dulu lah Bang. Udah ada itu Udah gereja, ada. Cuman berarti? sekarang kan udah lebih bagus Bang. Terus sumur itu ya ada Bang, cuma ditutup. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Terakhir di Ada. sana 2000 berapa? 2022 Masih ada sumur itu? masih. Oh, berarti sumur udah tua banget itu. Mungkin ya Bang. Gitu. Cuman yang saya masih kayak ada malah jadi kayak saya yang utang sama si ini Iya. suster ini gitu. Padahal saya juga nggak ngomong menyanggupi saya mau Iya. nolongin gitu. Saya bilang saya nggak bisa nolong gitu. Cuman kalau nyeritain dia emang kayak ada langsung apa gitu Bang, kayak merinding atau saya agak sedikit itu Sedih ya. sedih. Jadi pada akhirnya tahun 2022 bulan April saya pindah ke sini ke Jawa lagi karena orang tua saya sakit kan, udah tua berdua, jadi saya pindah lagi ke sini Biar deket sama orang biar tua. bisa ngurusin orang tua juga. Akhirnya gitu. ngikut semua ya, suami ngikut, Iya, semua ngikut. akhirnya Ya. suami ngikut. Oke, sampai akhirnya sekarang tinggal di sini, Tinggal di Jawa sini, Tengah. Di Jawa Tengah. Oke, dan selesai udah ya cerita di rumah dinas ini yang horor yang nggak habis-habis ini ya. Itu Iya. berapa tahun total tinggal di sana, Mbak? Dari Saya awal dari 2014 14. sampai Iya. 2022. Dan itu bukan waktu yang sebentar ya, Iya. dengan teror yang bertubi-tubi kayak gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Mbak cerita yang memang cerita dari tetangga yang Mbak Mira inget nih, dari tetangga di rumah dinas Ada. yang menurut Mbak Mira, wah ini cerita parah nih, paling iya. parah banget, Iya, bener-bener terus saya paling lupa. parah, satu aja. Saya lupa nih Bang. Sebelum saya pindah ke rumah yang satu-satu itu Bang, yang rumah bapak saya situ, saya punya tetangga depan sebelah kanan, namanya Ibu Edi. Oke. Ini mungkin masih ada ya Ibu Edi ya. Nggak Soalnya apa-apa kita lah. udah nggak kontekan lagi nih. Dia punya anak cowok, anaknya ada 3, yang ceweknya ada 2. Anaknya dia yang SMP main tuh Bang depan rumah saya. Yang cewek yang cowok nih, yang SMP nih, yang cowok. Oh. Main depan rumah saya. Kebetulan depan rumah saya kan mata air, terus itu Bang lapangan tuh. Sebelahnya lapangan kan yang untuk kandang kambing gitu Bang. Dia main bola sore-sore di situ. Dia pas nendang dia jatuh Bang. Jatuh sendiri. Dia jatuh gitu. Jadi belakangnya ini kepentok tanah gitu. Nggak lama dia masuk tuh dalam rumah. Dia gitu-gitu kan, kayak ngeluh ke mamahnya gitu. Terus saya nanya, kan lewat tuh kalau setiap masuk kan pasti lewat depan rumah saya tuh, yang di rumah susun tuh Bang. Namanya Ramadan ya, almarhum. Saya bilang, kenapa Ramadan gitu? Sakit tante, jatuh gitu. Sampai besokannya masih ngeluh Bang. Besokannya masih lagi 3 hari tuh. Dia nangis, kira mamanya tuh mungkin bisul kali gitu. Dia nggak ngomong kalau jatuh. Tapi sama saya ngomong, dia jatuh. Akhirnya pas ditanyain mamanya, kenapa jatuh? Tapi jatuhnya kayak nggak keras gitu. Cuman kayak orang salah nendang terus dia jatuh aja gitu. Udah kayak gitu, sama mamanya bawa ke rumah sakit. Oke. Pas dibawa ke rumah sakit, dia masih nangis tuh. Kan kita jengukin tuh Bang, tetangga-tetangga pada jengukin. Dia menangis sakit. Tapi di ronsen tuh nggak ada apa-apanya Bang. Oh iya. Tulangnya nggak kenapa-napa. Sama sekali? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak kenapa-napa? Iya. Bahkan udah disaranin, udahlah cari alternatif aja deh, non medis dulu deh. Itu gitu. kata siapa? Kata adalah salah satu tetangga yang ngomong begitu. Oke. Karena kan di ronsen nggak kenapa-napa Bang. Dokter di sana gimana? Iya, di ronsen biasa aja, kayak teman-temannya yang lihat pun bilangnya jatuhnya tuh nggak kenceng gitu, cuman kayak salah nendang terus cuman jatuh aja kayak gitu. Kepleset aja biasa Iya, lagi dan main itu bola pun, ya. dan itu pun lapangannya rumputnya kan tebel. Dia kan dari pojokan, jadi rumput pojok-pojokan kan lebih tebel gitu Bang. Iya, harusnya empuk ya. Empuk. Terus sampai dibawa lah sama mamanya 3 hari di rumah sakit, dibawa sama mamanya pulang nih Bang. Dibawa sama mamanya pulang, dipanggilin nih yang katanya bisa gitu. Oke. Saya ini nggak tahu ya benar apa enggak gitu, tapi katanya emang udah bukan rahasia umum lagi kalau di area rumah dinas itu emang beneran serem gitu, banyak lah gitu. Terus dia bilangnya
ini dia nggak sengaja nendang atau apa orang lewat di situ. Iya bang, nendang apa gimana? Terus sama yang ini nih, yang nggak kelihatan nih, dibales gitu. Oh gitu. Iya, dibales katanya kayak gitu. Langsung nggak lama tuh orangnya pulang tuh, kayak nggak diurut sih bang, kayak cuma dipegang-pegang terus didoa-doain aja gitu. Pas orangnya pulang sebelum maghrib, saya sama tetangga kan lagi duduk nih di depan rumah kita di lorong gitu. Lorong di sana kan rumahnya Ibu Edi itu. Saya lihat itu Ramadan itu almarhum jalan bang, jalan keluar kayak pincang-pincang terus di depan rumah dia kayak ada kursi plastik kan bang itu. Dia jalan terus duduk. Alhamdulillah tuh udah baik, saya bilang. Ternyata dia nggak bisa apa-apa di dalam. Di dalam rumah dia itu dia masih terkapar gitu. Lah itu kan habis maghrib bang, habis isya, Ibu Edi teriak bang, Rama gitu. Akhirnya saya kaget kan menggema tuh bang, karena udah malam kan di lorong itu. Saya bilang nih sama tetangga yang di belakang, ih itu kenapa ya gitu. Suami saya juga ikutan tuh ke rumahnya Ibu Edi itu. Itu si Ramadan kencing darah bang. Aduh. Jadi dia bilang mama mau kencing, sama ibunya digendong lah di belakang kan bang. Pas masuk kamar mandi kencing darah. Habis kencing darah, ibunya shock kan bang. Kayak ya ampun Rama gitu. Jadi tadi yang teriak Rama gitu tuh waktu kencing darah itu. Akhirnya habis pulang dari rumah sakit, malamnya kan dipanggilin itu tuh yang orang yang katanya bisa tuh bang. Habis itu kencing darah langsung sama suami saya digendong tuh, dinaik sama bapaknya, bawa langsung lari ke rumah sakit. Nggak lama masih di UGD bang. Itu sekitar jam 8 apa ya bang, habis isya gitu lah bang, apa setengah 9. Itu jam 10 malam, kakaknya itu yang cowok kan ambil bantal tuh, karena mau nunggu ruangan kan. Ternyata kakaknya cowok ngembaliin bantal pulang. Kita kan nunggu tuh bang, kabar-kabar gimana tuh kabarnya gitu. Nangis bang kakaknya cowok. Kenapa gitu? Ramadan udah nggak ada, meninggal bang. Innalillahi. Jadi kata suami saya yang ada di situ, dia cuman udah pucet, dia hadap ke kiri gitu, ke kiri apa ke kanan gitu, langsung muntah darah bang. Muntah darah tapi di dalamnya itu kayak lumpur, darah campur lumpur. Nggak masuk akal. Iya. Jadi pakai ember sampai banyak lah, sampai ember gitu bang, muntah suar gitu langsung udah. Medisnya nggak ada penjelasan. Ya nggak tahu sih bang. Saya juga nggak nanya. Ya udahlah, kita ya shock kan bang. Karena tiap hari saya lihat, tiap hari main kan di depan rumah. Iya. Nggak ada penjelasan gitu, lumpur kenapa bisa ada di muntah gitu kan? Enggak. Saya nggak nanya sampai situ. Karena memang akhirnya orang tuanya juga udah shock berat kan. Berarti masih banyak nih sebenarnya ya mbak ya. Banyak bang. Kejadian-kejadian di sana yang dialamin warga rumah dinas di sana ya, area satu area itu masih banyak. Dan yang pasti serem-serem, aku percaya pasti nih ceritanya, bahkan sampai kayak tadi aja tuh sampai ada yang meninggal lah segala macam. Iya, banyak. Dan sampai akhirnya ya udah pindah 2022 ya? Iya 2022 pindah ke sini dan udah tetap di sini sekarang ya. Iya alhamdulillah sih. Akhirnya bener emang ya jodohnya kesini buat ceritain ini memang. Iya emang sih. Dan ini Mbak, makasih banyak ya. Makasih banyak udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Dan sekarang sibuk ngapain Mbak sekarang di sini? Ya sibuk apa ya Bang ya? Ya jadi ibu rumah tangga aja sih Bang. Jadi ibu rumah tangga. Buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio Instagram kita. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Mira juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lu juga? Oh iya ya kayak gitu. Muka-muka orang di sana. Setiap malam, Bang. Aneh banget. Anjir. Setan lesbi juga. Iya. Setan lesbi. Makanya tuh heran aku juga heran banget.